Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2981. Hotel Sillington. Meskipun para tamu telah bubar, sekelompok orang kepercayaan dan mitra penting pangeran tertua tetap ada. Jangan bicara sebentar. Awasi saja mataku. Zatuan Liu menjelaskan sebelum memimpin Zat Baiha ke ruang perjamuan VIP. Setelah ayah dan anak itu masuk, banyak orang sudah ada di sini. Yang paling berwarna adalah putri kedua Yves. Saat ini, dia dengan malas bersandar di kursi berlengan. Dengan payudaranya yang setengah tertutup memperlihatkan sekuntum bunga putih, dan pinggang rampingnya langsung terekspos. Ketika para pria yang hadir melihat pemandangan yang begitu harum, mereka semua melihat ke sini secara sengaja atau tidak, dan melirik tajam, lalu merasakan mulut mereka kering. Namun Yves sangat menyukai perasaan diidam-idamkan oleh seorang pria. Ia menyipitkan mata dan menikmati layanan usapan bahu pria tampan dan berotot itu dengan ekspresi santai. Setelah melihat Zat Baiha, anak laki-laki tampan itu mengangkat dagunya secara provokatif. Lalu dengan datar mencondongkan tubuh ke telinga putri kedua dan bertanya dengan lembut. "Sayangku, apakah kekuatannya baik-baik saja?" Yves menjentikkan punggung tangan pria itu, sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit ambiguitas. "Sayang, kamu tidak cukup kuat. Aku ingat kamu bekerja sangat keras tadi malam." Petik 2. Meskipun ada banyak orang di sekitar, dia tidak menutupi perkataannya sama sekali. Penampilannya yang jorok, ditambah dengan tubuh menggairahkannya, mau tidak mau membuat orang memikirkannya. Bahkan ada keinginan untuk menekan dan menggosoknya. Namun, semua ini hanyalah hayalan. Ini adalah anak kesayangan yang mulia. Tidak ada yang lain. Dan perkataan serta perbuatannya seperti ini juga membuat Yin Xiao Luo di sampingnya merasa sedikit jijik. Dia belum pernah melihat wanita yang begitu tidak tahu malu. "Ada apa denganmu, Ibu Suri? Wajahmu jelek sekali. Apa kamu merasa tidak nyaman?" Petik 2. Tanya Yves provokatif setelah membuka matanya. Melihat pihak lain mengabaikannya, dia dengan malas mengangkat pinggangnya, menunjukkan sosok seksinya dengan jelas. Namun, saat dia melihat Zat Baiha memakai topeng, senyuman aslinya pun hilang. Ketika Elvis memikirkan wajahnya yang cacat, dan kemudian memikirkan adegan dia sedang mengerjakan tubuhnya, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelek. Itu tidak menyenangkan. "Ayolah, sayang, kita cari sudut yang sepi dan membicarakan sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia meraih dasi pria tampan itu seperti seekor anjing, mengayunkan pinggulnya dan berjalan keluar pintu. Saat Yves melewatinya, Zat Baiha jelas bisa merasakan rasa jijik di tubuhnya. Jika sebelumnya, dia pasti akan marah besar, tapi sekarang hatinya benar-benar tenang. Apalagi saat dia memikirkan hubungan darah antara keduanya dan perilaku spesial itu. Awalnya dia merasa sedikit jijik, tapi sekarang dia sedikit bersemangat. "Haha, saat aku duduk di singgasana, aku sangat ingin melihat ekspresimu setelah mengetahui kebenarannya." Dia diam-diam penuh nafsu di dalam hatinya, dan senyuman ganas muncul di wajahnya, dengan sedikit harapan di matanya. Pertemuan pribadi berikutnya tidak lagi berisi kemunafikan yang rumit. Setelah pangeran tertua memasuki pintu, dia langsung menuju ke topik pembicaraan. "Paman Wan Liu, siapa yang akan memimpin Brigade Xiongbing kali ini? Apakah Anda memiliki seseorang untuk merekomendasikan dia?" Petik 2. Zate Wan Liu langsung merekomendasikan putranya, tanpa ragu-ragu. Wei Chen berencana memberi Xiaoer kesempatan untuk berlatih. Biarkan Xiaoer yang memimpin operasi ini. Jawaban seperti itu tidak menimbulkan keberatan. Semua orang hanya mengira menteri sedang membuka jalan bagi karir putranya. Pangeran tertua mengangguk.
Saudara Baiha, operasi ini merupakan kerja keras. Zat Baiha segera berdiri dengan hormat. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Yang Mulia. Tidak ada yang sulit tanpa kerja keras. Di bawah komentar beberapa orang kepercayaan lainnya, Zat Baiha mengangkat gelasnya dan berkata, "Yang Mulia, saya ingin bersulang untuk Anda." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Oke, kakak Baiha itu heroik dan memiliki sikap seorang jenderal yang hebat. Aku akan menemanimu minum ini. Petik 2. Setelah pangeran tertua tertawa, dia langsung meminum anggur di gelas. Saudara Baiha, Lin Mo ini tidak mudah untuk dihadapi. Anda harus berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan apapun. Tentu saja, jika Anda menemukan peluang, mohon jangan menahan diri. Baiha. Meskipun kata-kata ini tidak dinyatakan dengan jelas, niat membunuh di dalamnya sudah tak terucapkan. Dan metafora. Zat Baiha mengangguk dengan sadar. Yang Mulia, yakinlah, selama saya memiliki kesempatan, saya pasti akan kembali dengan kepala anjing Lin Mo. Petik 2. Aura heroik itu benar-benar seperti sumpah untuk tidak kembali sampai Lin Mo terbunuh. Dalam sekejap, semua orang yang hadir mengambil gelas wine mereka dan mulai membual tentang semangat kepahlawanan Zat Baiha. Tapi ada sarkasme rahasia di hatinya. Lumpur tetaplah lumpur. Meski ia memiliki putra tunggal menteri perbatasan, ia tetap tidak bisa mengubah karakter bodohnya. Yin Xiaoyan memegang gelas anggur merah dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Bagaimana mungkin rubah tua seperti menteri perbatasan bisa bersama anak bodoh seperti itu? Tentu saja, jika dia benar-benar bisa membunuh Lin Mo, itu akan menjadi hal yang hebat bagi semua orang. Pada saat itu, Liga Seni Bela Diri Huaguo mulai menyelidiki. Dan jika mereka tidak bisa melawan, mereka bisa membiarkan ayah dan putranya mati. Tak hanya menghilangkan hambatan di dunia usaha, tapi juga melegakan posisi menteri perbatasan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saudara Baiha, lakukan saja dengan berani. Saya akan mendukung Anda apapun yang terjadi. Petik 2. Dan jika berhasil saat ini, setelah saya naik tahta di masa depan, Anda akan menjadi panglima tertinggi Kementerian Perang Kerajaan Wanxiang kita. Kata Panglima Kementerian Perang, tetapi salah satu pejabat tertinggi di Kerajaan Wanxiang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 orang lebih rendah dari 10.000 orang. Zat Baiha tiba-tiba mulai gemetar karena kegembiraan, menumpahkan lebih dari separuh minuman di tangannya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Dan penampilannya yang memalukan membuat semua orang meremehkannya. Pada titik ini, masalah pengiriman pasukan telah diputuskan. Setelah membicarakan hal lain, makan malam pribadi berakhir. Wen Qiang, yang selama ini memakai topeng dan tidak pernah berbicara, tiba-tiba tidak kusut. Melihat sosok Zate dan putranya yang pergi, mata Wen Qiang berangsur-angsur menjadi lebih dalam. Semuanya berjalan lancar. Kehalusannya membuatnya tiba dengan aneh. Terutama menteri perbatasan, yang putranya dipermainkan seperti orang bodoh. Namun ekspresi rubah tua yang kejam itu tidak menunjukkan gejolak apapun. Seolah kembalinya Zat tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat sekelompok tamu yang berpuas diri yang mengira mereka yakin akan kemenangan, Wen Qiang merasa jijik. Banyak sampah. Di sisi lain, setelah ayah dan anak itu kembali ke rumah, Zat Baiha langsung melepas penyamarannya. Ayah, aku melakukan pekerjaan yang cukup bagus kali ini. Zatuan Liu mengangguk dengan lesu. Sebelumnya, dia khawatir Zat Baiha akan melakukan sesuatu yang tidak biasa setelah mengetahui identitas aslinya. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jika dia tidak mengetahui kebenaran masalah ini, dia pasti tertipu. Apakah garis keturunan kaisar ini begitu kuat?
Meskipun beberapa pangeran memiliki kepribadian yang berbeda, mereka telah memasuki istana dengan keterampilan seorang kaisar. Apalagi Zat Baiha ini telah berubah total dari bison yang mengamuk menjadi rubah kecil yang licik. Anda harus berhasil dalam operasi ini. Selama Anda mengusir Lin Mo dari Daku, itu akan menjadi kemenangan terbesar. Setelah ini selesai, rantai kepentingan yang terkait dengan Ye Man Chao, termasuk Yang Mulia, akan memandang Anda dengan kagum. Ketika saatnya tiba, jika kamu mengangkat tangan dan berteriak keras, seseorang secara alami akan mengibarkan bendera untukmu. Petik 2. Hanya ada satu hal. Lin Mo tidak bisa mati. Zat Baiha tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir ayah. Aku mengetahuinya dengan baik. Ucapnya setelah itu. Dia melihat ke arah istana. Pangeran tertua menggunakan dia sebagai penombak. Jadi mengapa dia bukan alat pangeran tertua untuk membersihkan lawan-lawannya? Di Provinsi Dakulian, Lin Mo baru saja menutup telepon dari pangeran ketiga dan menerima telepon lagi dari Tiger. Informasi yang diungkap kedua pria itu konsisten. Keduanya mengatakan bahwa pangeran tertua berencana mengirim brigade 30.000 tentara ke perbatasan untuk menimbulkan masalah. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Lin Mo menatap sang pangeran dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang bisa kita lakukan? Para prajurit akan datang dan menutupi air dan bumi. Informasi yang ada terlalu sedikit, dan dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pangeran. Namun keraguannya segera membuahkan hasil. Begitu mereka berdua hendak keluar dari pintu, mereka bertemu dengan beberapa anggota Merchant Alliance yang sedang terburu-buru, dan semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Tuan Lin, semuanya dalam masalah. Armada pengangkut bahan bangunan kami ditahan saat melintasi laut lepas. Lin Mo mengerutkan kening. Masalah ini jelas ditujukan padanya. Sudahkah kamu mengetahui dari mana pihak lain itu berasal? Brigade militer yang kuat dari kerajaan Wanxiang. Dan mereka juga berkata. Sang pangeran tiba-tiba kehilangan kesabaran ketika dia melihat keraguan-raguan beberapa orang. Dia bangkit dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, Nona? Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja secara langsung." Petik 2. Lin Mo menepuk bahu pangeran untuk menenangkannya. Jangan terlalu cemas. Dengarkan apa yang mereka katakan dulu. Kalian, jika ada yang harus dilakukan, buat kesepakatan saja. Beberapa orang melihat ekspresi tenang Lin Mo dan ragu-ragu sebelum berbicara. Mereka telah menyebarkan berita, mengatakan bahwa Tuan Lin, Anda melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan menjebak pengusaha yang baik. Selama kekuatan di Provinsi Dakulian memberikan bantuan kepada Anda, mereka akan menganggap mereka sebagai kaki tangan. Pangeran menjadi sangat marah ketika dia mendengar ini. Chao, bisakah kamu menyelamatkan mukamu? Menghalangi jalan kita. Siapa yang memberinya keberanian? Saudaraku, aku akan menenggelamkan kapal-kapal yang mencegat itu sekarang. Tepat ketika dia hendak pergi, Lin Mo menghentikannya. Mereka khawatir tentang masalah perbatasan. Jadi mereka memainkan trik menjijikkan ini. Terburu-buru seperti ini hanya menghalangi mereka. Petik 2. Setelah menstabilkan sang pangeran, dia menoleh ke beberapa orang dan berkata, "Gunakan semua bahan bangunan yang kamu miliki tangan. Tarik aku ke dermaga Hesan. Mereka hanya mengincarku. Selama kamu tidak lagi menyediakan transportasi dan pengadaan untuk aliansi bela diri, mereka tidak akan mempersulitmu. Jika tidak, mereka akan menamparkan wajah mereka sendiri." Petik 2. Pangeran tertua, kekuatanku sudah jelas. Ini untuk dirimu sendiri. Tidak perlu menyeret anggota aliansi bisnis ke dalam air. Selain itu, Lin Mo juga mengetahui niat pihak lain untuk mencegat semua bahan bangunan dan menghentikan pembangunan markas Wumeng sepenuhnya.
Hanya saja caranya agak menjijikkan. Saat ini, beberapa orang di seberangnya tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar jawaban ini. Kalau begitu Tuan Lin, ayo pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi kami kapan saja. Petik 2. Pangeran melihat sosok beberapa orang yang pergi dan menjadi cemas. Saudaraku, mereka sudah pergi. Di mana kita harus mendapatkan bahan bangunan untuk Liga Wumeng kita? Petik 2. Markas besar Duan Jiashai saat ini sedang dibangun. Jika ada kesenjangan dalam pasokan bahan bangunan, seluruh proyek akan terhenti total. Saat itu, baik tenaga maupun dana akan menghadapi kerugian besar. Jangan khawatir. Bukankah Tong Xiaohe datang ke kota Hesan? Ayo kita temui dia dulu. Petik 2. Setelah sampai di hotel, begitu Lin Mo memasuki kotak, dia melihat wajah hitam suram Tong Xiaohe yang hampir meneteskan air. Setelah kedua pihak bertemu, dia berdiri dengan perasaan bersalah. Tuan Lin Mo, saya minta maaf. Ada yang salah dengan bahan bangunan yang kami janjikan untuk diangkut untuk Anda. Begitu dia selesai berbicara, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kerajaan Wanxiang juga mengambil tindakan terhadap Anda. Benar, saya baru saja menerima kabar pagi ini bahwa beberapa cabang Sino Ocean Group kami di Vientiane mengalami masalah. Mereka telah diperintahkan untuk tutup dan sedang menjalani perbaikan tanpa batas waktu. Anda dapat menebaknya dengan jari kaki Anda. Itu kesalahan pangeran tertua. Saya harus mengatakan bahwa tindakan pangeran tertua benar-benar menjijikkan bagi Lin Mo. Untuk mencegah Sino Ocean Group membantu Lin Mo, dia langsung menggunakan perusahaan cabang atas namanya untuk mencerahkannya. Dan inilah mengapa Tong Xiaohe sangat marah. Ini adalah kedua kalinya pangeran tertua terlibat dalam Ocean Group mereka. Setelah memahami situasinya, Lin Mo bergegas pergi. Setelah mereka berpisah, Tong Xiaohe segera mengeluarkan ponselnya. Setelah menjelaskan masalahnya secara singkat, ada keheningan di ujung telepon untuk beberapa saat, dan kemudian terdengar suara pelan. Anda menghubungi kepala cabang ini dan mentransfer semua dana secara diam-diam. Petik 2. Juga secara diam-diam menghubungi perusahaan lain dan menjual semua asetnya. Tong Xiaohe tertegun dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Paman, itu masalahnya. Jika demikian, kita akan kehilangan setidaknya lebih dari 3 miliar. Itu hanya 3 miliar. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan menangani ratusan ribu pekerja industri." Nada bicara Tong Dahai mengungkapkan kesungguhan ini. Saya benar-benar berpikir bahwa Sino Ocean Group kita adalah omong kosong. Ini bukan provokasi yang berulang-ulang. Xiaohe, tolong tangani situasi ini dulu. Saya akan menghubungi orang itu dan memberi mereka kejutan besar di negara bagian Vientiane. Setelah menutup telepon, Tong Xiaohe segera keluar dari kotak dan mulai merencanakan implementasi. Di sisi lain, setelah Lin Mo kembali ke villa, dia menerima kabar buruk lagi dari istrinya. Pasar bahan bangunan di Tiongkok juga telah dirusak. Menurut informasi yang kami selidiki, seharusnya keluarga Xie dan keluarga Su. Lin Mo mencubit hidungnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini apakah kamu akan pergi? Menyerangku dari samping. Apakah lingkaran hubunganku begitu buruk? Su Bengxia memutar matanya. Sudah berapa lama? Dan kamu masih tega bercanda? Petik 2. Jika pembangunan markas Wumeng dihentikan, kamu lebih dari 30 juta akan hilang setiap hari. Lin Mo tersenyum pahit, mengulurkan tangannya untuk memeluk istrinya erat-erat. Merasakan aroma di antara rambut, pikiran Lin Mo menjadi terasing, tenang. Menantu perempuan, jangan khawatir. Kamu tidak bisa menangani hal kecil ini seolah-olah kamu seorang laki-laki. Petik 2. Kamu istirahatlah dulu. Aku bisa menangani masalah ini. Jangan khawatir.
Su Bengxia mengambil alih Wu setelah mengambil alih manajemen aliansi. Kerutan di dahinya tidak pernah mengendur, dan ekspresi kelelahan di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Untuk pengembangan kekuatan Lin Mo, dia bekerja keras dan keras. Lin Mo secara alami menyadari hal ini. Tentu saja, Te juga telah menasihatinya. Tetapi dengan sifatnya yang keras kepala, bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan Lin Mo dan beristirahat dengan patuh? Su Bengxia ragu dengan kata-kata suaminya. Diserang oleh kedua belah pihak. Situasinya kini terkunci. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk menghadapinya? Oh, wanita kecil ini sangat berani. Dia berani mempertanyakan kata-kata suaminya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Lin Mo langsung memeluk sang putri. Su Bengxia juga terkejut. Tetapi ketika dia hendak berjuang, Lin Mo sudah membaringkannya di sofa. Hahaha. Dasar manusia anjing. Kamu tidak boleh mencakar. Pergi. Pergi. Tidak. Siapa yang memintamu menanyaiku? Ini hukumanmu. Selama pertarungan, mata mereka tiba-tiba bertautan. Bersama-sama, keduanya tertegun dan tersenyum. Berat badanmu turun, berat badanmu turun. Setelah berbicara serempak, seluruh adegan tiba-tiba menjadi sunyi. Lin Mo menatap mata istrinya yang lelah dan mengulurkan tangan untuk membelai lembut pipi Su Bengxia. Cantik sekali. Apa? Setelah Su Bengxia bertanya dengan heran, dia merasakan bibirnya memanas. Dan dia hanya merasakan pipinya sedikit gatal karena serangan napas panas. Setelah dia menutup matanya, tangan putihnya juga melingkari bagian belakang leher Lin Mo. Di bawah matahari terbenam, cahaya keemasan melewati jendela dan menimpa mereka berdua. Malam tiba dan bulan cerah menggantung tinggi. Lin Mo masih mengobrol dan tertawa bersama istrinya mengenang masa lalu. Namun tidak ada suara saat mengobrol dengan istrinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Su Bengxia tertidur di pangkuannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Mo mengangkat tangannya dan mengangkat poni istrinya. Dengan kelembutan tak berujung di matanya. Su Bengxia, yang sedang tidur, sepertinya telah mendengar suaranya. Setelah bersenandung linglung, satu-satunya suara yang tersisa di ruang tamu hanyalah napasnya yang lembut dan merata. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi di luar ruangan secara bertahap mulai mengalir ke dalam ruangan, mengaduk rambut Su Bengxia, mencerminkan pipi putih keperakan, membuat wajahnya yang halus terlihat lebih cantik. Namun angin sepoi-sepoi ini juga membawa sedikit rasa dingin. Setelah melihat ini, Lin Mo dengan hati-hati mengangkat kepala Su Bengxia dan dengan lembut membawanya kembali ke kamar. Selamat malam. Mimpi indah. Lin Mo perlahan-lahan meletakkan selimut itu pada Su Bengxia, lalu meninggalkan ciuman ringan di dahinya. Lalu menahan langkahnya dan diam-diam berjalan keluar ruangan. Kembali ke lobi lagi, Lin Mo membersihkan tumpukan dokumen di mejanya satu persatu. Dan dia mematikan dua laptop dengan layar menyala. Setelah menyelesaikan semuanya, dia kembali ke dapur dan menuangkan setengah gelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Meski kapasitas minumnya baik, namun ia jarang meminum alkohol. Ia hanya ingin minum sedikit malam ini tanpa alasan. Apa yang dia katakan kepada istrinya sebelumnya tidak lebih dari kata-kata penghiburan di bawah serangan dari kedua sisi. Lin Mo tidak dapat menemukan solusi apapun. Setelah mengusap alisnya yang bengkak, dia berencana berjalan-jalan untuk bersantai. Namun saat dia baru saja berjalan ke taman, gelas wine di tangannya tiba-tiba bergetar. Siapa? Pada saat ini, dia menyadari aura aneh. Langsung menyalakan 6 indera untuk berkomunikasi dengan para dewa. 9 jarum misterius juga muncul di sampingnya. Mengikuti aumannya, 2 sosok melintas di kejauhan dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Ketika Lin Mo melihat orang itu dengan jelas, dia tercengang.
Senior Yuli, pantas saja para pria yang mengawasi tidak memperhatikan mereka. Bisakah kamu masuk? Teman kecil. Yuli meluruskan jubahnya dan melangkah maju untuk bertanya. Xianxi hampir mengucapkan kata-kata itu, yang menunjukkan bahwa dia belum menyerah. Di belakangnya, Yu Zheng mengikuti dengan hormat. Senior Yuli, maafkan aku karena tidak bisa menyapamu dari jauh. Lin Mo pura-pura tidak mendengar dan tidak langsung menjawab salamnya. Hanya saja sapaan sopannya penuh dengan penolakan tersebut. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Gunung Basya. Lagi pula pengalaman kawin paksa sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Senior ada di sini. Apa perintahmu? Itu hanya perintah. Aku baru saja mendengar bahwa kamu dalam bahaya. Jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Petik 2. Yuli tidak peduli dengan sikap Lin Mo, dan masih memiliki senyum lembut di wajahnya. Lin Mo tertegun. Ancaman. Ya, pangeran tertua kerajaan Wanxiang siap mengambil tindakan melawanmu. Lin Mo sudah mengetahui hal ini sejak lama. Tetapi dengan pasukan lawan yang berkekuatan 30.000 orang, Lin Mo tidak bertarung sendirian. Hanya saja tidak menganggapnya serius. Terima kasih senior sudah mengingatkanku. Junior ini sudah mengetahui hal ini. Petik 2. Wajah Yuli yang semula tersenyum berubah menjadi serius. Kamu hanya melihat permukaannya. Pangeran tertua diam-diam telah mengerahkan sekelompok pembunuh. Petik 2. Meskipun mereka tidak berani menyentuhmu, atau kamu tidak takut akan pembunuhan. Tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan orang-orang di sekitarmu? Petik 2. Segera kata-kata ini keluar. Ekspresi Lin Mo tiba-tiba berubah. Istrinya, saudara laki-lakinya, dan sekelompok orang kepercayaannya semuanya ada di daku sekarang. Jika pihak lain mengirim pembunuh untuk mengincar mereka, Lin Mo tidak akan mampu mengatasinya. Yuli sepertinya telah membaca pikirannya dan berkata terus terang, pembangunan markas aliansi bela diri Anda telah diblokir. Petik 2. Selain itu, tidak mungkin kerabat dan bawahan Anda untuk tetap berada dalam lingkaran perlindungan sepanjang waktu. Namun, tidak mungkin bagi kerabat dan bawahan Anda untuk tetap berada dalam lingkaran perlindungan sepanjang waktu. Petik 2. Namun, saya punya rencana ini yang dapat menyelesaikan dua hal ini bersama-sama. Pembangunan aliansi bela diri dapat diperlambat. Tetapi keselamatan istri dan orang lain adalah hal yang paling dipedulikan Lin Mo. Senior, tolong beri saya nasihat. Yuli kali ini sedikit menegakkan tubuh. Melihat tujuannya telah tercapai. Senyuman muncul di wajahnya. Sederhana sekali. Anda membangun markas besar Liga Wumen di Gunung Suci Kami Basya. Anda membangun jalan papan secara rahasia dan membangun jalan papan di Cencang. Markas besar di gunung tersebut dapat digunakan sebagai penutup untuk menarik perhatian orang luar. Dan istrimu, saudaramu, kamu juga bisa mendapatkan jaminan keamanan mutlak di Gunung Suciku. Yuli masih memiliki keyakinan mutlak akan keselamatan. Tidak peduli kelompok pembunuh macam apa. Jika mereka bisa menyelinap ke Gunung Basya untuk membunuh, dia, pemimpin gunung, akan segera mundur dari jabatannya. Tentu saja Yuli juga mempunyai pemikiran lain, yaitu demi kebahagiaan seumur hidup putrinya. Teman-teman, memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang normal. Setelah mendengarkan metode Yuli, ekspresi rasa bersalah tiba-tiba muncul di wajah Lin Mo. Metode ini sama saja dengan memberikan rasa aman pada perkembangan Lin Mo. Terima kasih senior, aku akan mencobanya. Junior. Petik 2. Oke. Kamu bisa memberiku jawabannya besok malam. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, Yuli dan Yu menghilang. Dan ketika keduanya muncul lagi, Yu tidak bisa lagi menahan ketidakpuasan batinnya. Tuan Gunung, Lin Mo, sangat tidak peduli dengan pujian.
Merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka untuk mengizinkan mereka membangun markas mereka di Gunung Suci. Tetapi Anda masih ingin mempertimbangkannya. Yuli mengangkat tangannya, menyela keluhannya. Aku pernah digigit ular. Lin Mo khawatir kekayaannya akan diserahkan ke Gunung Suci. Dan dia khawatir aku punya niat jahat. Petik 2. Tapi, dia tidak punya pilihan. Hei, putriku sayang. Kenapa? Ayah sangat mengkhawatirkan kebahagiaan seumur hidupmu. Dan kamu masih tidak peduli padaku. Ketika Yuli memikirkan sikap acuh tak acuh Lu Ying terhadapnya, dia langsung berubah menjadi wanita yang penuh kebencian. Keluarga Gan. Setelah operasi Lin Mo, seluruh keluarga Gan telah tersungkur ke tanah. Namun, nasib baik tidak pernah datang sendiri dan kemalangan tidak pernah datang sendiri. Gelombang pukulan pertama baru saja berakhir ketika pangeran tertua keluar lagi. Keluarga Gan bertindak sebagai pengecut, dan raja ini akan menghukum mereka. Petik 1. Begitu berita ini keluar, beberapa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Gan langsung memutuskan semua transaksi dengan keluarga Gan. Di ruang kerja Pak Gan, pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab atas pembukuan berkeringat deras menghitung berbagai pengeluaran. Setelah pemulihan yang lama, pengurus rumah tangga dengan gugup menyeka keringat dingin di dahinya. Tuan telah menemukan jawabannya. Sekarang semua properti atas nama keluarga Gan kami telah ditangguhkan. Petik 2. Hanya dalam 1 bulan, keluarga Gan kami mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pengurus rumah tangga memandangi tuan yang dekaden itu. Dan kata bangkrut tak pernah lepas dari ingatannya. Bisa bersuara. Perubahan dalam beberapa hari terakhir telah membuat Gan Lao kelelahan secara fisik dan mental. Dan matanya yang cekung menunjukkan kelesuan yang dalam. Keluarga Gan yang semula makmur, terjerumus ke dalam jurang karena keserakahan mereka. Aku tahu. Dorong ke bawah. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya yang gemetar. Ketika gelas anggur mendekat, gelas itu jatuh ke lantai karena lenganmu yang gemetar. Namun, satu gelombang datang silih berganti. Mengikuti langkah kaki yang tergesa-gesa, pintu ruang belajar diketuk hingga terbuka. Tuan, Tuan tidak baik. Tuan muda Gansing diserang dan seluruh tendon serta paha belakangnya putus. Ketika Tuan Gan mendengar berita itu, dia langsung berdiri. Apa? Bagaimana kondisi Singer sekarang? Petik 2. Pelayan itu menjawab dengan panik. Situasinya tidak baik. Dan dia sekarang berada di ruang gawat darurat. Tuan Gan dipenuhi kecemasan dan langsung berdiri. Cepat. Hubungi pengemudi dan bawa aku melihatnya. Dengan tergesa-gesa, dia hendak mengambil langkah maju. Tapi dia merasa dunia berputar. Tuan, seseorang akan segera datang. Dan pusat kota di pusat kota. Bahkan pada jam 2 pagi, masih banyak lampu yang berkedip di gedung kantor aliansi komersial. Setelah Song Zilan selesai memproses dokumen terakhir hari itu, dia menghentikan pekerjaannya. Xiao Meng, bawakan aku secangkir kopi. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia tidak mendapat tanggapan apapun. Song Zilan mendongak dan melihat asistennya tertidur di sofa. Setelah melihat ke bawah pada waktu itu, saya menyadari bahwa hari sudah pagi. Setelah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dia mengambil selimut untuk menutupi asistennya, menyalakan pemanas dan AC di kantor, lalu meninggalkan kantor. Setelah Song Zilan masuk ke dalam mobil, dia terjatuh dengan lelah ke kursi belakang. Kembali ke villa, di bawah pengawalan 2 pengawal, mobil berjalan perlahan. Namun, di tengah perjalanan, pengawal yang duduk di kursi penumpang melihat sesuatu yang tidak biasa. Nona Song, seseorang mengikuti kita. Mendengar kata-kata ini, Song Zilan, yang sedang tidur nyenyak di kursi belakang, langsung terbangun. Berbalik,
Saya melihat memang ada beberapa pasang lampu mobil di belakang saya. Sebuah firasat yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di hatinya. Percepat dan singkirkan mereka. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya. Tepat ketika dia hendak menelepon Lin Mo, mobil yang dia duduki tiba-tiba mengeluarkan beberapa suara keras. Mobil langsung kehilangan kendali. Ini bukan ledakan ban yang bagus. Seru pengawal itu lalu mengencangkan cengkeramannya pada setir. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Dan ban yang meledak secara tiba-tiba menyebabkan mobil langsung lepas kendali. Nona Song, pegang erat-erat. Sebelum kata-kata itu terdengar, mobil itu meluncur keluar dari jalan raya. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan Song Zilan kehilangan kesadaran sebentar, dan telinganya mulai berdengung. Ketika dia sadar, wajahnya sudah berlumuran darah, dan darah merah cerah menodai rambut panjangnya, membuatnya tampak menyedihkan. Dan saat ini, gelombang rasa sakit yang hebat terus-menerus menyerang otaknya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa kaki kirinya dalam keadaan cacat dan bengkok, dan jelas patah. Adapun dua pengawal di depan, dada mereka telah ditembus dahan pohon, dan mereka tidak bisa mati lagi. Song Zilan tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan ketakutan yang hebat, dan dengan panik mencari-cari ponsel yang terjatuh. Tapi orang-orang yang mengejar mereka sudah tiba. Bells bukan hanya wakil pemimpin kelompok tentara bayaran malam gelap, tapi juga pemimpin operasi ini. Setelah konvoi berhenti, dia langsung melompat. Dengan tinggi hampir 2 meter dan ototnya yang seperti besi, dia tampak seperti beruang raksasa yang ganas. Dia berjalan ke mobil yang ditinggalkan, membukanya dan membuka pintunya. Setelah dia menarik kembali lengannya yang terangkat, Song Zilan, yang berjuang mati-matian di dalam mobil, dengan mudah diangkat oleh rambutnya. Apakah gadis ini bernilai 300 juta? Tuan kami Zat Baiha sangat murah hati. Setelah mengatakan ini, Bells menunjukkan senyuman garang, dengan tatapan menggoda yang kuat di matanya. Dan gigi putihnya yang besar sedikit memantulkan cahaya di bawah cahaya lampu mobil. Nona muda masih cantik. Cek cek cek. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok tangan di belakangnya langsung menertawakannya. Bos, kenapa kamu tidak mengeksposnya? Ya, fitur wajah gadis ini sangat indah. Sayang sekali jika membunuhnya secara langsung. Mengapa tidak bersenang-senang dulu? Ekspos, ekspos, ekspos. Suara penyemangat semua orang juga bergejolak, menghilangkan keserakahan di hati Bells. Dia merasakan panas di tubuhnya, dan mengangkat jarinya untuk mengibaskan rambut Song Zilan. Namun, yang dia dapatkan saat ini hanyalah seteguk dahak berdarah. Bah, salah satu dari kalian, jika kamu datang ke Tiongkok untuk melakukan pembunuhan, kamu akan mati bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi. Meskipun Song Zilan terlihat sangat malu saat ini, momentumnya tidak lemah sama sekali. Dia tidak takut mati. Dia takut seseorang bersedih. Dia seharusnya merasa kasihan padaku. Tindakan Song Zilan tidak membuat Bales marah. Sebaliknya, yang terakhir malah lebih heboh. Hei, itu sebenarnya kuda yang kuat. Bells tampak tidak senonoh dan mengulurkan telapak tangannya yang jahat ke leher kuda itu. Dan ketika dia hendak melepaskan kerah Song Zilan, perasaan krisis tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tanpa sadar membuang Song Zilan, dan tubuh besarnya dengan cepat menghindar ke samping. Meski kedua peluru itu tidak melukainya, namun menembus pakaiannya dan menyerempet kulitnya. Di sisi lain, sesosok tubuh berlari keluar seperti macan tutul petir, lalu melompat untuk menangkap Song Zilan yang terbang. Orang yang datang tidak lain adalah sang pangeran. Setelah menerima misi dari Lin Mo, dia segera bergegas ke gedung kantor Merchant Alliance untuk melindungi Song Zilan.
Meski hubungan keduanya kurang baik, sang pangeran juga mengetahui bahwa Song Zilan memiliki perasaan terhadap kakak tertuanya. Tetapi ketika dia memimpin Tong Jun dan rombongannya ke gedung kantor di sana, Song Zilan sudah pergi. Dan ketika dia menyusulnya, kejadian itu kini terjadi. Namun, meskipun dia menghitung waktunya dengan baik, dia juga meremehkan kekuatan reaksi kelompok tentara bayaran Bel. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, beberapa tentara bayaran langsung mengarahkan senjatanya dan menembakkan peluru ke arah pangeran dan Song Zilan seperti orang gila. Brengsek, aku akan mati. Petik 2. Sebelum sang pangeran bisa berlari beberapa langkah, dia menemukan bahwa lawannya telah memblokir rute pelariannya. Dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat peluru pada terbang ke arahnya. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, jimat perdamaian yang diberikan oleh Guru Yusu di leher Song Zilan tiba-tiba bersinar terang. Peluru yang seharusnya menembus mereka berdua justru berhenti di depan mereka dan berhamburan ke tanah seolah-olah menabrak pelat baja yang berat. Sang pangeran tak segan-segan terheran-heran saat melihat secercah harapan ini, dan segera berlari ke belakang lereng bukit. Sekelompok tentara bayaran tercengang. Kekuatan misterius dari timur. Pada saat ini, api di kejauhan menyala secara acak. Sentuh, sentuh. Di bawah penerangan lampu mobil, dua percikan darah berceceran di udara, dan kedua tentara bayaran itu langsung roboh. Sisi lain memiliki penembak jitu yang menyergapmu. Temukan bunker di dekatnya. Penembak rudal menemukan lokasinya. Sebagai tentara bayaran yang sudah lama berdiri, Bales tidak lagi terkejut menghadapi situasi seperti itu. Di bawah perintah metodisnya, lebih dari 20 tentara bayaran berpencar seketika dan menghilang dari pandangan Tong Jun dalam sekejap mata. Dan saat Tong Jun dengan cepat mencari musuh, suara pangeran datang dari interkom di dadanya. Tong Jun, Su Hui, hati-hati. Mereka punya roket anti-tank. Mengerti, mengerti. Karena Lin Mo sangat ingin memberitahu. Sang pangeran datang lebih dulu bersamanya. Menghadapi lebih dari 20 tentara bayaran dengan pengalaman tempur yang kaya, ketiganya berada pada posisi yang sangat dirugikan. Satu-satunya cara untuk memecahkan situasi ini hanya dapat disematkan pada Tong Jun dan muridnya Su Hui. Bels, yang bersembunyi di balik pohon besar, merasa sedikit menyesal saat ini. Jika dia tahu lebih baik, dia akan membunuh Song Zilan secara langsung. Tetapi karena kesombongannya yang sesaat, dia justru memberi waktu kepada pihak lain untuk menyelamatkannya. Keluarkan beberapa orang dan matikan lampu mobil. Sekarang musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam kegelapan. Dan dengan lampu mobil menyala, Anda adalah sasaran yang terang. Setelah memberi perintah, beberapa tentara bayaran segera bangkit. Saat kedua temannya jatuh, misil tersebut juga menemukan lokasi Tong Jun dan keduanya. Begitu pelatuknya ditarik, 4 ular api langsung terbang. Tong Jun mendapat pengingat dari pangeran sebelumnya dan sudah membuat rencana. Setelah melepaskan tembakan, dia lari dari tempat itu. Namun kerikil yang terciprat akibat ledakan masih menimbulkan luka serius pada tangannya. Tiba-tiba darah dalam jumlah besar mengucur dari luka besar dan kecil tersebut, dan sudah menembus ke dalam jaketnya. Terlebih lagi, situasi di sisi Su Hui hampir sama. Tong Jun dan muridnya, Mes tepat ketika sang pangeran dengan putus asa menunggu kematian. Matanya tiba-tiba kabur, dan sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Saat cahaya dingin melintas, terdengar suara benturan logam di sekelilingnya. Adapun 2 tentara bayaran yang bertumpuk tinggi. Mereka dipotong oleh Laziao. Organ dalam mereka berserakan di tanah. Dan mereka mati total. Saudaraku, kamu akhirnya sampai di sini. Jika lebih lambat, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Pangeran tidak bisa menahan nafas dengan emosi setelah mengalami bencana kematian.
Setelah mengatakan itu, ekspresinya berubah dan dia memikirkan sesuatu. Saudaraku, cepatlah dan Song Zilan akan mati. Ekspresi tenang Lin Mo yang awalnya langsung menjadi serius ketika dia mendengar ini. Dan ketika dia melihat luka Song Zilan, matanya dipenuhi amarah, bangkitlah dari tanah. Tulang tanganku semakin bergetar saat aku memegangnya. Jika bukan karena kegigihan Taya yang tak tertandingi, dia pasti sudah menjadi bubuk sekarang. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk marah. Lin Mo melangkah maju dan memeriksa pergelangan tangan Song Zilan. Denyut nadinya sudah sangat lemah. Banyaknya darah yang mengalir menyebabkan vitalitasnya terkuras dengan cepat. Lin Mo mengerutkan kening. Niat membunuh muncul di antara alisnya. Namun prioritas pertama saat ini adalah menstabilkan cedera Song Zilan. Dengan pikiran yang melonjak, 9 jarum misterius terbang keluar. Dan di bawah kendali Lin Mo, mereka secara akurat menembus titik akupuntur kritis Song Zilan. Setelah memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh orang tersebut, dia mengeluarkan 2 pil berbeda dan memasukkannya langsung ke dalam mulut orang tersebut. Setelah beberapa detik, nafas lemah Song Zilan perlahan pulih, dan naik turunnya dadanya perlahan menjadi stabil. Lin Mo tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat lukanya telah stabil. Jika dia datang lebih lambat, dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Memanfaatkan waktu ini, Lin Mo mengeluarkan peluru dari lengan pangeran dan membalut lukanya dengan lapisan salep emas. Pangeran, jaga dia di sini sebentar, dan aku akan pergi dan menangani mereka. Setelah mengatakan itu, Lin Mo Mei tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dan aura pembunuh yang dingin mengembun dari tengah alisnya, dan dinginnya sorot matanya membuat sang pangeran gemetar. Pada saat ini, Lin Mo seperti dewa kematian yang keluar dari neraka, dan udara di sekitarnya tampak menjadi lebih tebal karena amarahnya. Dengan amarah yang membara, dia berjalan ke arah tentara bayaran. Sentuh saudara-saudaraku, sentuh teman-temanku. Orang-orang ini akan mati. Bells menatap penembak jitu di kejauhan dengan penuh perhatian. Awasi aku. Aku ingin mereka semua ada di sini. Petik 2. Ada apa dengan keempat orang itu? Kenapa mereka belum ditangani? Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang lehernya. Ketika dia menoleh dan melihat ke belakang, dia melihat sesosok tubuh tidak jauh darinya berjalan ke arahnya dengan santai. Siapa? Dengan teriakan marah, dia mengarahkan moncong pistolnya dan mengarahkannya ke arah Ying. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya, membuatnya gemetar tanpa sadar. Ini juga pertama kalinya Bales menghadapi situasi seperti itu selama bertahun-tahun sebagai tentara bayaran. Seolah-olah dia sedang menghadapi monster dari neraka. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takutnya dan menenangkan gerakan tangannya. Adegan yang membuatnya takut hingga putus asa pun terjadi. Setelah ia menarik pelatuknya, ia melihat kilatan bunga api di sisi berlawanan. Sosok yang masih puluhan meter jauhnya tiba-tiba bergegas ke depannya. Kamu, di saat yang sama, pupil matanya membesar berkali-kali dalam sekejap detik berikutnya. Ekspresi Bells benar-benar memadat, mempertahankan ekspresi ketakutan. Setelah orang-orang di sekitarnya mendengar gerakan tersebut, beberapa tentara bayaran langsung mengarahkan senjatanya. Dan yang mereka lihat hanyalah sesosok tubuh yang berdiri diam di tempat wakil pemimpin berada. Setelah salah satu dari mereka menyalakan interkom, ekspresinya berubah drastis. Tidak, Kapten Bells diserang. Begitu dia selesai berbicara, peluru yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan dengan gila-gilaan. Meskipun mereka membunuh 2 tentara bayaran, juga terluka, dan tentara bayaran lainnya menggunakan celah tersebut untuk mematikan lampu mobil. Saat ini, situasinya juga menemui jalan buntu.
Di bawah sinar bulan yang terang, situasi pertempuran menjadi sunyi senyap. Di bawah komando Bells, mata semua orang terfokus pada arah teknologi akhir. Dan 4 tentara bayaran telah mengepung lereng bukit tempat sang pangeran berada. Saat Tong Jun melihat adegan ini, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Meski dia bisa melihat sosok pihak lain melalui sinar bulan, itu sangat kabur. Begitu dia menembak, lawan bisa langsung merebut posisinya. Dan dia tidak selalu bisa menghindari tembakan roket dan senapan mesin. Gelombang serangan pertama telah meninggalkan bekas lukanya. Meskipun dia sangat cemas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi saat ini mulai berkembang ke arah yang tidak menguntungkan secara instan. Pangeran, mereka sudah bergerak ke arahmu. Tong Jun memperingatkan dengan ekspresi khawatir. Sambil memegangi lengannya yang gemetar karena cedera, dia mengembalikan perhatiannya ke pemandangan itu lagi. Dimengerti, sang pangeran hanya menjawab dan meletakkan Song Zilan yang terluka parah di atas rumput. Sabar dan jangan bersuara. Setelah mengatakan ini, dia berbaring dan bergerak ke arah musuh dengan anggota tubuhnya di tanah. Ide sang pangeran sangat sederhana. Dia tidak bisa melarikan diri dengan Song Zilan di pelukannya. Dalam hal ini, daripada terjebak di kedua sisi, lebih baik mengambil inisiatif dan menangani satu sisi kudanya terlebih dahulu. Dengan menggunakan tutupan vegetasi, dia berpindah sejauh belasan meter. Posisi ini sudah sangat dekat dengan kedua tentara bayaran itu. Ketika jarak antara kedua belah pihak kurang dari 3 meter, sang pangeran menarik napas dalam-dalam lalu bergegas mendekat dengan langkah yang kuat. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, belatinya memotong leher salah satu tentara bayaran. Saat pria lain hendak mengangkat senapannya, sang pangeran berbalik ke samping, menghindari lintasan lawan. Dan pada saat yang sama mengepalkan tangan dengan satu tangan dan langsung menghancurkan jakun pria tersebut. Hanya dalam 1 detik, kedua tentara bayaran itu tewas seketika. Sebelum sang pangeran sempat mengatur napas, sebuah peluru menembus lengannya. Dan dia sendiri terguling ke dalam depresi. Brengsek, ceroboh. Dia hanya fokus pada 2 orang di depannya dan melupakan tentara bayaran yang melindungi mereka di belakangnya. Awalnya, mereka bertiga kecuali 1 orang yang terluka sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Sekarang mereka bertiga terluka. Situasinya menjadi lebih buruk. Saat ini, pangeran hanya bisa membantu pasukan cadangan AV tiba dengan cepat. Namun, dia tidak menunggu dukungan, melainkan datang 2 tentara bayaran dari sisi lain. Sial, aku mampu bertarung 1 lawan 1. Karena dia sedang terburu-buru. Dia hanya membawa belati yang pas. Dia tidak bisa menahan daya tembak lawan yang ganas. Dia meludah dengan marah dan menggigit belati di tangannya langsung ke mulutnya. Merangkak ke depan sambil memikirkan arah Song Zilan. Jika tentara bayaran menemukannya lebih dulu, dia pasti akan mati. Tapi apa yang kamu takutkan? Sebelum dia bisa mendekat, kedua tentara bayaran itu menyalakan senter mereka yang terang. Di bawah cahaya, ada Song Zilan berlumuran darah. Dengan pelajaran sebelumnya, mereka berdua menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ketika sang pangeran melihat ini, matanya tiba-tiba menjadi merah. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada kakak laki-lakinya jika Song Zilan meninggal? Aku akan meniduri ibumu sendiri sampai mati. Dia meraung marah. Dan terlepas dari bahayanya, dia bergegas maju dengan belati di antara giginya. Ketika pihak lain mendengar gerakan di sini, dia segera mengarahkan senjatanya. Lubang hitam pekat langsung bermekaran dengan percikan api. Apakah ini sudah berakhir? Sungguh tidak ada gunanya mati demi wanita ini. Ekspresi putus asa memenuhi mata sang pangeran. Dia tidak tahu mengapa dia bergegas untuk menguburkan gadis ini bersamanya. Mungkin untuk menyelesaikan misi kakak.